bukan terus. Saya paling ngeri Pak Ibu kalau mimpin acara buka puasa Pak Sobat Ustadz. Kenapa ngeri? Nah, takut kelewat Pak. Takut kelewat waktunya. Kalau di Eropa Pak, waktu saya hidup di Eropa, kalau ada acara jam 8, mereka sebelum jam 8 sudah sampai. Beda dengan kita kan Pak, Bu, kalau kita acara jam 8 mulai jam 9. Hanya satu, nih lagi kan, hanya satu di seluruh Indonesia yang tepat banget waktunya. Apa itu? Buka puasa. Kalau udah buka puasa, kalau perlu belum waktunya. Kalian bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ibu bahagia nggak Bu? Senang nggak Bu? Senang. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu menggambarkan betapa bahagianya orang yang puasa. Apa kebahagiaan yang didapat oleh orang yang puasa? Kata Nabi, lis-shaimi farhatan. Ada dua kebahagiaan yang didapat oleh orang yang berpuasa. Farhatun inda fitrihi. Yang pertama, bergembira ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua, gembira ketika nanti ketemu dengan Allah. Yang pertama aja kita bahas sekalian. Farhatun inda fitrihi, bergembira ketika berbuka. Ibu, saya mau tanya Pak Santri, perhatikan sini bacanya. Nanti ada kuis di sini. Yang nggak bisa jawab nggak boleh pulang. Perhatikan sini. Ibu tolong dicatat ya, untuk santri yang nggak bisa jawab jangan dikasih S2. Perhatikan. Gembira nggak nunggu waktu buka? Ayo jawab yang keras. Gembira nggak menunggu waktu? Yang nggak gembira, saya sarankan segera bilang sama orang tuanya berobat. Karena Nabi sudah kasih berita gembira kepada kita bahwa orang yang puasa itu dapat dua kegembiraan. Yang pertama, gembira kita berbuka. Tidak ada satupun di antara kita yang ketika menunggu waktu buka itu bersedih, pasti gembira. Harap-harap cemas juga nggak Pak? Harap-harap cemas juga, khawatir nanti sebelum buka mati. Iya kan? Jadi kita semuanya gembira dan itu karunia yang besar dari Allah. Dan ingat ibu sekalian, duduknya kita di sini, bergembiranya orang yang puasa ketika waktu berbuka bukan semata-mata ada es buah di depan. Bukan semata-mata setelah ini kita makan sebanyak-banyaknya, ya, menumpahkan rasa dendam kita dari subuh sampai dengan maghrib, cilok, somai, batagor, ya bala-bala, lontong, semuanya ada di bawah. Tapi saya pesan jangan banyak-banyak, nanti lihat buat bayar. Semuanya gembira Bu. Saya minta tolong Pak, gembira, tolong catat nih, gembiranya kita ketika berbuka bukan semata-mata gembira karena kita sudah menahan lapar, kemudian kita akan makan sebanyak-banyaknya. Gembiranya kita bukan semata-mata kita telah menahan nafsu, kemudian kita mengumbar hawa nafsu. Gembiranya kita semata-mata bukan hanya menahan lisan kita, kemudian setelah berbuka kita bebas berbicara apapun, bukan. Tapi tolong ingat Ibu, bergembiranya kita ketika berbuka adalah karena waktu atau saat kita berbuka adalah saat di mana tidak ada satupun doa dari shaimin shaimat, orang muslim laki-laki dan perempuan yang berpuasa, tidak ada satupun doa di antara kita yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini seluruh doa-doa kita insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ustadz ini, Ibu harus yakin. Tolong Pak, ini tadi gimana kalau diajarkan oleh Pak Ustadz tadi? Kita harus yakin. Ibu yakin nggak Bu apa yang dikatakan oleh Nabi SAW?
Kalau jawab yang pertama, ibu yakin nggak orang yang berbuka puasa itu gembira? Yakin. Kemudian yang kedua, yakin nggak kalau doa kita ketika berbuka atau sebelum berbuka itu tidak ditolak oleh Allah? Yakin. Yakin nggak bu? Yakin. Mana dalilnya? Nggak tahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu, ada tiga la turaddu da'watuhum yang tidak akan ditolak doanya. Ada tiga orang yang tidak akan ditolak oleh Allah. Kalau tidak akan ditolak, ini pasti dikabul atau bagaimana? Dikabul. Tolong kita angkat keyakinan dulu ya bu. Ini masalah bagaimana dari Pak selalu disampaikan. Di hadis Nabi tidak akan ditolak di doa dari tiga orang. Yang pertama, doa al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ibu, pemimpin paling dekat dengan kita siapa? Pak RT. Pak RT-nya sudah adil nggak bu? Pada RT 05, perhatikan Pak RT-nya sudah adil belum? Kalau belum adil, kita telepon. RT-nya nggak ada. Sengaja saya berani ngomong Pak. Karena Pak RT dari tadi izin nggak datang. Acara kalau ada Bu, kalau jadi pemimpin yang adil doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Kenapa Indonesia banyak malapetaka? Kenapa Indonesia banyak bencana ibu sekalian? Kenapa hampir di seluruh dunia banyak bencana sedangkan banyak pemimpin di negara kita, banyak pemimpin di negara-negara lain? Mungkin boleh jadi para pemimpin kita belum adil sehingga doa mereka untuk rakyatnya ditolak oleh Allah. Maka kembali kepada kita, pemimpin yang terkecil, ya, jadilah pemimpin yang adil. Yang kedua, siapa doa yang tidak ditolak oleh Allah? Wa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Ibu, Pak, santri kalian, nada, ya. Doa yang kedua yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah doanya orang yang terzalimi. Jadi ibu, saya pesan Pak, kalau dizalimin sama orang, nggak usah takut, nggak usah cemas, nggak usah merasa rendah diri, nggak usah merasa hina. Berbanggalah kalau ada di antara kita yang dizalimi oleh orang lain, karena doa kita tidak ditolak oleh Allah. Udah nggak usah berbuat macam-macam, dizalimin orang, didiamin orang, biarin aja. Nggak usah dibales, tenang aja. Cukup ibu angkat tangan keduanya, minta kepada Allah, doa ibu tidak ditolak oleh Allah. Jangan kemudian kita melakukan pembalasan dengan orang lain. Kan ini kan kelihatan, ini kan wajah-wajah terzalimi. Ya kan? Betul nggak bu? Ada yang merasa terzalimi nggak? Ya sama teman diblokir. Ya. Ada yang merasa terzalimi. Ingat ya bu, kalau ibu dan bapak tahu bahwa doanya orang yang terzalimi itu tidak ditolak oleh Allah, maka jalan satu-satunya yang harus kita lakukan adalah jangan pernah menjadi orang zalim. Takutlah ibu tolong Pak, takutlah kepada orang yang dizalimi. Dia mulutnya Pak, tapi hatinya dekat sama Allah. Dia nggak bikin status merasa kecewa dengan orang lain, enggak. Tapi batinnya terhubung kepada Allah. Dan yang terakhir, belum datang masuk. Ibu-ibu itu baru mau menyiapkan ya, bukan masuk ya. Tadi kan? Yang ketiga kalau misalkan. Yang ketiga, doa orang yang tidak ditolak oleh Allah adalah da'watus shaim, doanya orang yang puasa. Hatta yuftiru, sampai nanti berbuka. Nih ibu perhatikan. Ini jawabannya. Kenapa orang yang berbuka
buka puasa itu merasa bergembira? Karena gembiranya bukan semata-mata kita akan berbuka, tapi gembira karena ada satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, di mana doa-doa kita akan dikabul oleh Allah. Makanya saya bikin status, saya bikin status, saya share di grup-grup bahwa doa-doa yang terbaik hari ini di majelis ini. Nanti kita akan doa sama-sama. Mudah-mudahan doa-doa yang ibu lantunkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sayang. Jam berapa udah masuk dulu? Ya? Sekira 50, berarti masih ada waktu. 18 menit lagi. Baik. Ada yang mau menyerahkan beberapa masalah? Sekali lagi, tepukan, yuk. Hadirul muslim. Terakhir. Yang sampai dengan saat ini masih terawih siapa? Yang saat ini terawih siapa? Tunjukkan. Yang saat ini terawih tunjukkan. 1, 2, 3. Tunjukkan. Mana? Yang pada terawih. Yang saat ini terawih tunjukkan. Dah. Batal semuanya. Enggak ada pahala. Orang lagi buka aja dulu.